Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anak, jumpa lagi dengan materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada kali ini akan disampaikan materi gerak dasar lokomotor yang kedua, yaitu berlari. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pada hari ini semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Selesai. Baik, anak-anak, eh, pada hari ini akan disampaikan seperti minggu yang lalu tentang pola gerak dasar lokomotor. Ya, apa itu gerak dasar lokomotor? Jauh minggu kemarin sudah disampaikan. Gerak dasar lokomotor adalah gerak gerak berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Keterampilan lokomotor misalnya berjalan, berlari cepat, mencongklang, meluncur, melompat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah materi yang sudah disampaikan minggu yang lalu tentang berjalan atau walking. Apa itu berjalan? Berjalan adalah memindahkan tempat dengan cara melangkahkan kaki kiri dan kanan secara bergantian dan badan selalu kontak dengan lantai atau tanah. Coba lihat kakinya. Kakinya mesti salah satu akan berada di lantai atau tanah. Ini definisi dari berjalan. Nah, kali ini yang kita pelajari adalah berlari. Ya, coba kamu bedakan antara lari dengan jalan. Kamu mesti tahu bedanya lari dengan jalan. Ya, mari kita pelajari apa itu lari. Gerakan berlari, lari atau berlari adalah metode makhluk hidup untuk bergerak yang memungkinkan manusia dan binatang bergerak dengan cepat menggunakan kaki. Lari adalah cara yang lebih cepat untuk bergerak dibandingkan dengan berjalan. Lari adalah salah satu cabang olahraga tertua di dunia. Gerakan berlari adalah berbeda dengan gerakan berjalan. Lari adalah melangkahkan kaki disertai dengan ayunan tangan dan ada saatnya badan melayang di udara atau tidak menyentuh tanah. Coba lihat bedanya lari dan dengan berjalan yang tadi. Jadi ada saat badan melayang di udara, itu bedanya lari dengan jalan. Latihan berlari dapat menguatkan otot kaki. Gerakan berlari hampir sama dengan berjalan. Perbedaannya adalah kalau berlari ada saat melayang di udara dan tangan ditekuk. Lari yang dilombakan sangat banyak sekali dan bervariatif. Ada lari cepat, ada lari jarak menengah, ada lari jauh, ada lari maraton, ada lari estafet atau lari bergu. Gerakan dasar berlari bisa kamu lihat di buku pengayaan PJOK halaman 7 sampai dengan halaman 8. Gerak dasar lari bermacam-macam diantaranya. Yang pertama ada yang namanya lari pelan. Setiap minggu kita mesti banyak melihat orang-orang di jalanan melakukan lari pagi. Nah, biasanya lari pagi itu mengintari di sekitar rumah, di alun-alun, di lapangan luas, dan lain sebagainya. Kita berlari dengan perlahan agar tubuh kita tidak lekas lelah. Lari pelan itu sering disebut dengan istilah jogging. Gerakannya dilakukan dengan perlahan dan tangan mengayun biasanya. Beda dengan lari cepat. Kalau lari cepat kita jarak tertentu pendek saja sudah capek. Tetapi kalau lari pelan ini kamu bisa melakukannya lebih lama. Gerakan berikutnya adalah lari ke berbagai arah. Langkah-langkah gerakan yang bisa dilakukan, jadi sikap awal berdiri tegak, kedua tangan ke samping badan,
pandangan lurus ke depan, berlari di tempat, sikap badan tegak, perlahan-lahan berlari ke depan dan ke belakang, gerakan kaki cepat, lutut diangkat setinggi paha, ayunkan tangan sesuai dengan gerakan kaki. Lari dilakukan secara perlahan-lahan, kemudian dilakukan secara cepat. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang supaya kalian akan mahir untuk melakukan gerakan-gerakan lari. Berikutnya lari zigzag. Lari zigzag adalah lari yang jalurnya berbentuk Z. Lari ini melatih tubuh dan otot kaki kita menjadi lebih kuat. Selain itu, lari ini juga dapat melatih ketangkasan kita. Lari zigzag mengolah tubuh dan otot kaki menjadi kuat. Jika kamu ingin menjadi pemain sepak bola, gerakan ini dapat sangat berguna. Yang berikutnya adalah lari estafet. Kita akan berlari menyimpan tongkat di titik yang letaknya cukup jauh, tetapi pasti akan lelah jika ditempuh hanya seorang saja. Oleh karenanya kita akan membagi jarak garis itu sesuai dengan jumlah kita, dan kita akan berlari sesuai hasil pembagian jarak itu. Hal ini agar kita dapat menghemat tenaga. Misalnya, jarak target dengan kita adalah 20 meter dan kita ada 2 orang, sehingga 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi tiap orang akan menempuh jarak 10 meter. Lari pertama menyerahkan tongkat kepada pelari kedua setelah menempuh jarak 10 meter. Kemudian pelari kedua akan berlari 10 meter menuju target. Mudah bukan? Itu istilah dari lari estafet, ya. Jadi mestinya lari itu dilakukan sendiri. Ini dibagi ada satu regu yang berlari sehingga sekitar jarak 20 meter dibagi 2, masing-masing berlari hanya 10 meter. Mudah bukan? Untuk lebih jelasnya perhatian gambar di bawah. Mari kita lakukan latihan berbagai macam bentuk gerakan berlari. Yuk. Ini akan dipraktekkan berbagai macam gerakan berlari. Yang pertama lari di tempat. Yang kedua lari langkah kecil. Yuk. Ya, lari langkah kecil-kecil. Yuk. Yang ketiga adalah lari angkat paha tinggi, lututnya diangkat, ya, lututnya diangkat setinggi mungkin. Yang keempat sepak pantat. Nah, ini kakinya menyentuh pantat di belakang. Berikutnya lari tendang kaki ke depan dengan menggunakan ujung kaki, ya. Ini untuk melatih kekuatan di kaki, ujung kaki. Ya, lari langkah panjang, ya, seperti melompat. Gerakan ketujuh lari mundur. Nah, ini untuk melatih otot paha bagian belakang. Lakukan lari mundur. Berikutnya lari melewati rintangan. Nah, ada rintangan, melompat. Ada rintangan, melompat. Nah, yang ke-9 lari zigzag. Ini lari zigzag. Nah, ini saya ulang lagi, ini masih lari melewati rintangan. Nah, ini lari zigzag. Yang berikutnya ini lari belok-belok. Nah, lari zigzag. Ini adalah lari zigzag. Baik anak-anak, untuk materi hari ini saya rasa cukup. Tugas kalian hari ini adalah melakukan aktivitas olahraga lari sesuai yang dicontohkan. Jangan lupa melakukan pemanasan sebelum beraktivitas untuk mengurangi cedera. Adapun gerakan yang harus dilakukan di rumah adalah lari di tempat, lari langkah kecil, lari angkat paha tinggi, lari sepak pantat, lari tendang kaki ke belakang, lari langkah panjang, lari mundur, lari melewati rintangan, dan lari zigzag. Sebagai bukti kalian beraktivitas olahraga hari ini, kirim video gerakan tadi dirangkai dalam satu file. Atau kalau kesulitan buat video setelah berolahraga di halaman rumah, kirim foto dengan baju olahraga. Satu foto saja cukup. Kirim
ke WA Guru PJOK Pak Iwan Ardianto dengan nomor yang sudah tertera di bawah. Demikian pertemuan hari ini. Selamat beraktivitas belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.